Big Readers. Thor sedih soalnya cerita ini turun rank dari ranking 8 jadi 10. Wah wah wah. Semangatin Thor dengan like, vote dan gift yang banyak ya. I love you all baby. Asteris asteris asteris. Kalau sudah begini bagaimana kita bisa mengatasi semuanya? Dim. Tanya Dewa dengan nada yang sangat lemas. Apa yang dilakukan oleh anaknya itu memang mencoreng nama baik dirinya dan juga keluarganya. Tapi dia juga tidak tega kalau hanya membiarkan Tere begitu saja. Minta pengampunan. Jawabnya singkat. Dewa dan Tere menatap Pak Dimas dengan pandangan horor. Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan pengampunan dari Valen? Bahkan Tere yang gila pun sadar bahwa apa yang sudah dia lakukan itu keterlaluan dan gak mungkin kalau Valen sampai mau memberikan pengampunan kepadanya. Tapi Dim, bagaimana mungkin kita mendapatkan pengampunan dari Valen sedangkan tadi saja aku saat ke sana sudah mencaci maki Valen seperti itu. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Tere aku rasa tidak akan mungkin mendapatkan pengampunan dari Valen. Kata Dewa dengan wajah memelas. Dia sudah salah strategi tadi. Dia sudah mencaci maki Valen. Mana mungkin Valen memberikan maaf kepadanya. Tapi ini sebenarnya bukan salahnya juga. Ketidaktahuannya akan perilaku anaknya yang menyimpang itu membuat dirinya percaya diri saja dengan apa yang dikatakan anaknya bahwa Tere itu difitnah dan Valenlah yang sudah keterlaluan sampai menfitnah dan memenjarakan anaknya itu. Nasi sudah menjadi bubur maka dia harus mencari cara lain supaya Valen dan Anin bisa memaafkan kesalahan anaknya. Dimas menatap Dewa dengan tatapan penuh sukacita. Pasti Valen sangat mencintai Anindya kan? Dan dari informasi yang aku dengar, Anindya ini selain dia terkenal cantik dia juga terkenal baik. Pernyataan Pak Dimas yang baru saja didengar oleh Tere membuat Tere kembali meradang. Kembali lagi dia diperhadapkan pada orang yang memuji kebaikan dan kecantikan sepupunya itu. Padahal Tere merasa bahwa dirinya tidak kalah cantik dengan sepupunya. Apa maksudmu sebenarnya sih Dim? Kalau masalah mencintai tentu saja Valen sangat mencintai istrinya karena Anindya itu sering sekali membela Valen di hadapan keluarga Bagaskara. Sedangkan kalau masalah baik, memang Anindya itu anaknya sopan dan tidak pernah neko-neko. Jelas Dewa dengan nada yang masih bingung. Dia masih belum menangkap maksud dari sahabatnya itu. Dewa ini adalah tugas kamu. Kamu harus mendapatkan maaf dari Valen. Dan caranya adalah kamu dekati Anindya. Mintalah maaf melalui Anindya. Dan mintalah juga Anindya untuk mencabut tuntutan dari Valen. Bisa juga kamu beralasan akan membawa Tere ke luar negeri dan tidak pernah kembali ke Indonesia lagi. Itu satu-satunya cara supaya kamu bisa mengeluarkan anakmu dari penjara. Kalau seandainya dia menolak untuk membebaskan Tere paling tidak mintalah keringanan hukuman supaya hukuman Tere tidak akan sampai hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Jelas Pak Dimas dengan wajah yang berbinar-binar. Seakan-akan dia sudah mendapatkan jawaban dari permasalahan yang rumit tadi. Tapi wajah Dewa berbanding terbalik dengan wajah Pak Dimas yang berbinar-binar. Dewa kelihatan tambah lesu dan tidak bersemangat. Apalah daya pada akhirnya dia sendiri yang harus menjadi tumbal dari kelakuan anaknya. Tapi Dewa berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Dimas sahabatnya tadi memang benar. Dia harus bisa berusaha mendekati Valen melalui Anindya. Karena hanya lewat Aninlah jalan satu-satunya dia bisa menaklukkan Valen. Dan Dewa harus bisa yakin 100% bahwa dia bisa menaklukkan Anindya sehingga hukuman dari Tere setidaknya akan diperingan. Tere juga memasang wajah kesal.
Sebenarnya dia enggan untuk meminta-minta bantuan dari Anindya. Secara Anindya itu adalah musuhnya. Masa dia harus membuang harga dirinya untuk memohon-mohon kepada Anindya untuk melepaskannya? Tapi Tere juga berpikir ini adalah jalan yang terbaik. Setidaknya kalau dirinya ingin bebas, dia harus lepas betul dan menjauh dari kehidupan Anindya juga Valen. Tere merasa dirinya cantik dan pasti banyak orang yang mau dengannya. Mungkin juga lebih kaya daripada Valen yang dingin dan datar itu. Akhirnya mereka sepakat untuk menemui Anindya di rumah sakit kembali. Dewa harus memikirkan cara untuk bisa mendekati Anindya karena dia tahu sekarang Valen pasti akan melarangnya untuk bertemu dengan Anindya dan memperketat keamanan di rumah sakit. Dan Dewa mendengar dari kakaknya bahwa dalam waktu dekat ini Anin akan diperbolehkan pulang ke rumah. Jadi dia harus lebih cepat lagi menemui Anindya. Karena jauh lebih mudah untuk menemui Anindya di rumah sakit. Dewa baru tahu kalau kakaknya Hanua tahu kalau Anindya masuk ke dalam rumah sakit karena hamil kembar dan bukan karena penculikan. Kakaknya bahkan tidak tahu menahu kalau Anin habis melalui hal yang berat seperti penculikan dan mereka juga tidak tahu kondisi Tere yang terlibat sebagai pelaku dalam penculikan dan percobaan pembunuhan terhadap Anindya. Kakaknya bahkan juga tidak tahu bahwa menantunya itu adalah salah satu orang yang terpandang dan terkaya se-Asia Tenggara. Mereka masih juga menghina menantunya yang dianggapnya tidak mampu menjaga kondisi kehamilan dari Anindya. Bahkan di saat hamil seperti ini pun Anindya masih harus kesusahan mengurus mahkota Horeca Group. Keluarga Bagaskara menganggap bahwa kehancuran dan kebangkrutan Bagaskara Group sudah dipulihkan lewat kerja keras Anindya. Maka mertua Valen itu selalu menganggap enteng menantunya karena yang menjadi CEO adalah Anindya dan bukan Valen. Jadi dianggapnya Valen itu hanya benalu. Asteris. Mas, kapan aku bakal pulang ke rumah? Tanya Anin dengan nada manja. Emang saat ini Valen sedang mengupaskan buah untuk dimakan oleh istrinya. Kalau dokter sudah mengizinkan kamu untuk pulanglah, sayang. Kata Valen dengan singkat padat dan datar seperti biasanya. Jawaban itu membuat istrinya menjadi kesal. Aku sudah bosan di sini dan tidak ngapa-ngapain, Mas. Padahal pekerjaan di kantor itu sedang banyak-banyaknya dan aku harus. Sementara ini kamu harus cuti dulu. Biarlah Ibu Susan yang mengurus semua kebutuhan kantor. Kamu hanya perlu memantaunya via online saja. Aku tidak mau kalau sampai ada apa-apa lagi. Anak kita ini lebih penting daripada pekerjaan di kantor, sayang. Potong Valen dengan nada tidak suka. Ini membuat Anindya menjadi kesal. Mungkin karena hormon ini membuatnya moodnya menjadi swing. Mungkin juga karena bosan. Dia selama beberapa hari ini hanya makan tidur. Makan tidur saja dan tidak melakukan aktivitas yang berarti. Padahal Anindya ini terkenal aktif. Mas, tapi aku bosan. Sergah Anin dengan nada tinggi. Valen menaruh pisau dan buah yang sedang dia kupas. Dengan tatapan yang datar dan dingin dia memandang istrinya. Valen tidak suka kalau Anin lebih mementingkan pekerjaan daripada anak-anaknya. Valen sebetulnya bukan melarang Anindya untuk bekerja tapi dia harus kalau kandungannya sedikit bermasalah. Harusnya Anin bisa memprioritaskan antara anak dan pekerjaannya apalagi saat ini Valen memiliki pekerjaan tetap yang jauh memiliki penghasilan yang lebih besar daripada istrinya itu. Tatapan suaminya yang dingin membuat Anindya sedikit takut. Biasanya suami memandangnya dengan tatapan memuja. Entah kenapa, Anin ingin menangis rasanya saat ditatap seperti itu oleh suaminya. Air matanya seperti tidak dapat dicegah keluar dari sudut matanya.
Bahkan tiba-tiba Anin sudah terisak-isak. Hal ini membuat Valen menjadi bingung. Bagaimana menenangkan istrinya yang tiba-tiba menangis. Tatapan suaminya yang dingin membuat Anindya sedikit takut. Biasanya suami memandangnya dengan tatapan memuja. Entah kenapa, Anin ingin menangis rasanya saat ditatap seperti itu oleh suaminya. Air matanya seperti tidak dapat dicegah keluar dari sudut matanya. Bahkan tiba-tiba Anin sudah terisak-isak. Hal ini membuat Valen menjadi bingung. Bagaimana menenangkan istrinya yang tiba-tiba menangis. Loh. Sayang. Loh. Kenapa kamu nangis? Tanya Valen kebingungan. Valen menepuk-nepuk punggung istrinya yang masih nangis sesenggukan. Hua. Setelah ditepuk punggungnya oleh Valen malah istrinya semakin menangis kencang. Kok malah lebih keras lagi nangisnya si sayang. Kata Valen semakin kebingungan. Valen memeluk istrinya dengan penuh sayang. Seakan lupa bahwa tadi dirinya sudah menatap istrinya dengan tatapan dingin yang membuat akhirnya istrinya yang moodnya lagi swing akibat hormon kehamilannya semakin sedih dan menangis. Maaf. Kata Anin sambil menelusupkan wajahnya ke dada suaminya. Valen melepaskan pelukannya pada istrinya dan menatap wajah istrinya yang penuh dengan air mata. Untuk apa kamu meminta maaf? Tanya Valen dengan nada heran. Karena bikin kamu marah. Maaf ya mas. Aku juga gak tahu. Beberapa hari ini aku ini sensitif banget. Maaf mas. Jangan marah. Hati Valen mencelos karena tadi ia tidak memikirkan perasaan istrinya yang masih sensitif akibat kehamilannya. Hei. Mas yang harusnya minta maaf. Mas masih ke bawah sama karakter yang dingin dan datar. Jadi saat tadi Mas kesel sama kamu gara-gara kamu minta kerja dan gak mikirin kandunganmu yang masih lemah. Mas spontan saja melakukan apa yang biasa Mas lakukan. Mas minta maaf ya. Mas janji akan mikirin kamu dan anak-anak kita lebih lagi. Kata Valen sambil menciumi kepala istrinya dengan sayang. Anin merasa lega karena ternyata suaminya tidak marah dengan dirinya. Iya mas. Maaf kalau aku kesannya maksain kerja. Kadang aku bosan di dalam kamar ini terus. Valen lupa satu hal kalau istrinya sedang hamil. Orang hamil tidak boleh stres. Tapi dikurung di dalam kamar ruangan rawat inap gini teruskan bagaikan burung dalam sangkar. Ya udah. Kamu mau keluar jalan-jalan di luar? Tanya Valen dengan nada lembut. Dia berusaha mengubah perangainya. Lebih halus dan lembut kalau bersama dengan istrinya. Iya aku mau. Aku mau mas. Kata Anin dengan antusias. Istrinya bak anak kecil yang dikasih permen. Wok-wok bahagianya sederhana. Valen lupa menjaga kebahagiaan istrinya selama kehamilan. Ayo. Aku ambilin kursi roda dulu supaya kamu bisa nyaman jalan-jalannya tanpa harus kecapean. Kata Valen sambil menyuruh anak buahnya untuk mengambil kursi roda yang ada di luar ruangan rawat inap Anindya. Tapi, sebenarnya ia maunya jalan saja. Keseringan tidur dan tiduran membuat badannya sakit semua. Rencananya tadi dia ingin berjalan santai. Tapi jelas keposesifan suaminya membuatnya tidak bisa bergerak bebas. Tapi ia sudah lumayan bisa menatap taman dan bertemu dengan orang-orang di Puar. Wajah Anin yang sumringah membuat Valen turut senang. Kemarin-kemarin dia lupa mengajak keluar istrinya karena masih trauma efek penculikan istrinya itu. Ayo. Biar mas gendong. Kata Valen yang mengendong Anin untuk ia dudukan ke kursi roda yang disiapkan pengawal yang diberikan oleh Erik. Anin ingin menolak tapi tubuh kekar suaminya sudah langsung menggendongnya. Akhirnya Anin dengan pasrah menerima saja ketika suaminya menggendongnya dengan sayang.
Anin malah dengan jahil mencium dada suaminya. Dan mengelusnya dengan seduktif. Membuat Valen kegelian. Dan sebagai laki-laki normal dia pasti juga tergoda dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Sayang, jangan gitu. Kata Valen ambigu setelah menaruh istrinya di kursi roda. Hahaha, emang aku ngapain? Goda Anin lagi. Udah. Ayo kita jalan keluar saja. Kamu masih belum boleh begituan dulu. Jadi kamu jangan mancing-mancing singa yang lagi puasa. Kata Valen lagi. Lah kalau singanya mau. Bisa dibantu kok. Kata Anin sambil mengerling nakal. Membuat darah Valen berdesir kencang. Dibilangin Valen kan pria normal. Masa kucing garong disuguhin ikan peda ditolak. Ya itu berarti kucingnya bodoh lah. Emang mau dibantu kayak gimana? Tanya Valen penasaran dengan bantuan yang akan ditawarkan istrinya. Ya ada deh. Tapi di kamar mandi saja ya. Kata Anin lagi-lagi dengan nada manja. Nah lo, di kamar mandi mau ngapain coba? Bikin Valen semakin penasaran. Valen berhenti bicara karena ia tidak ingin terpancing tapi mendorong kursi roda dengan pikiran yang melayang kemana-mana. Sedang istrinya sibuk mengagumi taman yang indah di tengah-tengah rumah sakit. Sudah lama rasanya Anin terkurung di sangkar emas. Emang ruangan VVIP itu layaknya hotel bintang 5. Tapi dirinya bosan. Yang dia lihat hanya kasur dan bantal saja. Sampai Anin merasa wajahnya sudah kayak bantal. Tentu saja mereka berdua diiringi oleh 2 pengawal. Walau mereka menggawalnya dari jarak aman. Sehingga tuan dan nyonyanya itu tidak merasa diawasi terus-menerus. Karena bagi Erik, keamanan mereka berdua itu adalah segalanya. Kalau kasus penculikan itu, emang Erik sengaja melengahkan penjagaan agar dalang dari semua kejahatan terhadap Anin segera tertangkap. Anin. Suara seorang laki-laki memanggil istrinya. Dan ketika Valen melihat siapa yang memanggil membuat Valen yang berdiri di belakang istrinya menjadi berang. Pengawal. Seru Valen dengan nada tinggi. Padahal sebelum Valen memanggil kedua pengawal itu sudah langsung berlari menuju ke arah tuan dan nyonyanya itu. Siap bos. Kata pengawal itu dengan tegas dan sigap. Membuat Anin jadi heran. Kenapa kalian bisa kecolongan? Kedatangan orang kayak ini. Aku kan sudah bilang kalau ada orang ini datang harus langsung kalian tolak dan usir. Kata Valen dengan suara datar dan marah. Para pengawal langsung menganggukkan kepalanya dan ingin segera mengusir orang yang memanggil nama nyonya bosnya itu. Mas, kenapa kok diusir? Tanya Anin dengan nada heran. Dia yang tidak tahu menahu dengan kejadian yang lalu membuatnya bingung kenapa harus mengusir orang yang menyapa dirinya.